Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 LPTK Universitas Pamulang yang bernama Robi Borneo Akbar dengan nomor UKG 20200250276 akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 17 dengan materi ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya meminta masukan dan saran oleh penguji dan berikut adalah video saya. Silakan selamat menyaksikan. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya sudah hadir, hampir semuanya hadir ya, walaupun dalam keadaan memang kita tadi pagi telah melakukan upacara apa tadi pagi? Hari Pramuka yang keberapa? 62 ya. Ngetes saja saya. Oke, sebelum kita mulai marilah kita berdoa ya. Ya, silakan pimpin doa. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya absen dulu ya. Ahmad Zaki, Amelia Rahma, Akila, sakit ya, Afifa, Berliana, Davina, Dinda, Vera, Gizan, Intan, Zaskia, Kaila, Zaskia. Oke. Ya, jadi sebelum kita belajar, karena ini masih bau-baunya segala macam hari besar dari Pramuka, kita mau jadi ada ulang tahun negara kita ya, hari besar juga, kita nyanyi dulu lah ya, hari kemerdekaan ya, dimana lagu itu adalah salah satu penyemangat ya, itu sudah dilakukan di mana saja dan di waktu yang kapan saja. Kalau kalian galau pasti dengar lagu, tapi jangan dengar lagu galau juga, tambah galau ya. Oke, kita silakan berdiri dulu, kita nyanyi lagu Hari Merdeka. Oke ya, nggak apa-apa pales ya kan, yang penting semangat dulu ya. Ya, Hari Merdeka, silakan. 12 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih dikandung badan.
Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, jadi pentingnya lagu kebangsaan itu membangkitkan juga rasa nasionalisme. Apa nasionalisme? Rasa cinta tanah air. Ya, dimulai dari lagu ya tiap pagi. Ya, biasanya juga bisa kita lakukan baik mandiri maupun bersama-sama. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya, kita sedikit ice breaking, fokus dulu ice breaking sebentar. Ya. Saya mau lihat siapa yang tidak fokus nih, karena mau lomba juga nanti setelah ini. Baik, saya hitung dari 3 ya, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2. 1. Oke, masih ada ya, 1 kali. Kalau nggak ada kata tepuk, tidak boleh. Nah, itu bisa kalian pakai nanti waktu MOS, pelatihan adik kalian tahun depan gitu. Jadi pakai. Hal simple tapi membuat semuanya fokus ya. Di dalam pembelajaran ini ada tujuan pembelajaran ya. Tujuannya ini yang pertama ya pasti kita sudah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa duduk di sini bersyukur. Ada yang tidak bisa duduk di sini di luar sana? Banyak. Ya. Ada yang tidak sekolah di luar sana? Banyak. Nah, kita harus banyak bersyukur. Dan bersyukur di sini atas nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia itu satu-satunya yang punya semboyan ini, Bhinneka Tunggal Ika. Satu-satunya Indonesia. Di luar negeri nggak ada. Jadi memang peninggalan-peninggalan kerajaan itu macam-macam. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Mau dia kuning, hijau, merah, semuanya sama. Ada nggak di sini yang lahir, waktu mau lahir dalam kandungan berdoa sama Tuhan, mudah-mudahan aku warnanya kuning. Ya Tuhan, mudah-mudahan aku warnanya hijau kayak Huluk, biar gede badannya. Ya Tuhan, aku pengen jadi lahir di rahim istrinya Pak Jokowi. Ada yang bisa pilih? Tidak. Oh ya Tuhan, mudah-mudahan rambutku sudah direbonding. Begitu lahir, oh ya apa adanya, gundul botak. Ada yang keluar keriting, gelombang, ada yang lurus. Beda-beda. Itu ada yang bisa tentukan selain Tuhan? Tidak ada. Ya, jadi Bhinneka Tunggal Ika ini ya adalah dasar kita juga untuk meredam ancaman-ancaman tersebut. Yang kedua, tujuan pembelajaran adalah bersikap responsif. Apa sih Pak responsif? Ya. Kita sadar dan betul-betul kita gitu ya. Ya. Dan proaktif. Ya, kalau ada berita bohong, ada sesuatu yang sifatnya bisa membahayakan keutuhan negara, kalian konfirmasi. Jadi kalau dilihat di media sosial, wah ini salah, kalian diem aja, berarti melakukan pembiaran. Misalkan di sini informasinya Zaki buang air sembarangan di jalan. Kalian tahu, oh Zaki tadi seharian sama aku. Kalian komen dong di bawah, Zaki pukul segini saya bersama saya. Berarti berita ini bisa saya konfirmasi dan bertanggung jawab bahwa ini adalah hoax. Bantu, jangan pura-pura nggak tahu, alah bohong, biar aja lah urusan masing-masing. Yang penting aku hidup, ya. Jangan begitu, ya. Kita harus responsif dan proaktif, ya. Kemudian yang ketiga, mengkaji kasus ancaman. Nah, ini yang akan kita pelajari dan diskusikan bersama tentang kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, ya. Oke, kita lanjut. Kita sebelum lanjut lagi, saya akan sampaikan bahwa dengan adanya hari pramuka ini bisa kita ambil sesuatu. Yang sudah ada yang ikut pramuka nggak hari Sabtu? Sabtu ini kemarin Persami. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang kamu rasakan? Seru ya. Seru. Laki ikut. Hai, harus ikut. Jadi kenapa sih ada pramuka gitu? Saya juga pakai baju coklat-coklat ini ya, agak sedikit pramuka. Saya menyesuaikan dengan kostum-kostum pada hari ini. Semua sekolah hari ini rata-rata pakai baju pramuka, termasuk guru-gurunya ya. Ya, saya di sini juga nih ya, ada belajar
kurikulum Merdeka Belajar. Nah, itu kalau pramuka yaitu meningkatkan rasa cinta tanah air dan rasa persatuan. Di situ ada persatuan tuh ada macam-macam. Di situ juga ada patriotisme, semangat. Ada enggak lomba-lombanya? Ada ya. Nginap nggak cuma sekedar makan mie pulang gitu kan, enggak. Pasti makannya mie. Kalau nggak mie sarden. Tapi iya. Tapi bukan karena itu saja, tapi di situ ada gotong royong. Bangun tendanya sama-sama atau sendiri? Sama-sama. Masaknya sendiri atau sama-sama? Sama-sama. Together semua. Ya. Nggak ada yang sendiri. Di situ menyatakan bahwa negara ini juga dibangun berdasarkan rasa bersama-sama. Ya, satu kelas ini juga kalau nggak jalan bersama-sama, Bu Mela juga agak kesulitan sebagai wali kelas. Makanya kita sama-sama. Ya, yang wanita, yang laki-laki semuanya mendukung. Biar nanti waktu rapat kenaikan kelas Bu Mela nggak diserang. Ini muridnya nggak pernah turun 20 tahun. 20 hari. 20 tahun itu wah. Ya. Kemudian yang laki-laki nilainya semuanya tidak tuntas, ini bagaimana gitu. Kadang Bu Mela tuh malam pusing, dia mikirin, aduh gimana murid saya gitu. Nah, kalian harus sama. Yang teman-teman kalian yang merasa kurang secara tugasnya, bantu. Bukan kasih contek tapi Jaki, ya kan? Apa yang kurang kok kamu tidak lulus kimia, misalkan kimia. Yang ini PR ku belum, tugasku belum. Bantu dia. Kamu kerjakan di sini, kamu cari di internet di sini, video YouTube-nya pembelajarannya seperti ini. Ya, karena kan tidak semua orang bisa ngeles, ya kan? Ada yang bisa les, ada yang nggak les kan? Termasuk saya dulu kuliah, waktu sekolah SMA itu teman-teman saya les matematika, bahasa Inggris. Saya main bola aja hari-hari. Karena tidak mampu kita bayar ke sana. Ada yang teman saya ikut Primagama, ada yang Ganesha, kan gitu ya. Kita gurunya mama sendiri, kalau enggak ayah sendiri, di sebelahnya rotan. Jadi kita takut salah toh. Kalau di Primagama, Ganesha dan lain-lain, tempat les yang lain, kita salah santai aja, dibetulin sama gurunya kan. Ini kan kita 1 tambah 1 3 kita bilang. Misalnya 3 katanya. Terus berapa? Cari loh, nggak tahu-tahu akhirnya dipukul terus. Zaman dulu begitu saya tuh. Rotan di sebelah, apalagi kalau udah nilai 0 itu sudah takut saya dulu waktu SD. Saya tahu tulisin aja tambah 1, 0, 10. Berapa? 10. Padahal di situ ya ada, kalau dulu 0 itu dikasih coret-coret kita. Kalau nilainya 5 berarti 5 kali coret. Pakai spidol merah. Jadi pulang itu cemong-cemong kayak joker. Iya, betul hari ini gitu ya. Kita lihat video bahas apa hari ini. Oke, kita lihat ya. Nasionalisme membuat kita harus tapi tidak dapat dinafikan keutuhan. Diterpa badai, sejumlah gerakan pernah membuat gejolak, namun akhirnya tersadar bahwa kesatuan bangsa harus dijunjung tinggi. Nah, kali ini channel Data Fakta akan membincang perihal sejumlah gejolak yang pernah mengancam keutuhan NKRI tersebut. Untuk kita pelajari agar tidak lagi hal seperti ini, simaklah ulasan berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. DITII. Pemberlakuan hukum atau syariat Islam tidak hanya diinginkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah dibubarkan dan dinyatakan terlarang oleh pemerintah pada 19 Juli 2017 kemarin. Pendirian negara Islam di Indonesia sudah lebih dahulu diusahakan oleh gerakan DITII yang menginginkan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. DITII merupakan singkatan dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Bermula pada 7 Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo mengakui bahwa hanya syariat Islamlah satu-satunya sebagai sumber hukum yang valid. Gerakan ini dianggap memberontak karena sejumlah aksinya serta proklamasi mereka atas berdirinya Negara Islam Indonesia dengan hukum Islam, Quran Sunnah sebagai hukum tertinggi. Mereka menyatakan hukum yang tidak bersumber dari Quran dan hadis merupakan hukum kafir.
Aksi DITI yang paling terkenal adalah salah satu peristiwa di Aceh. Pemberontakan DITI di Aceh dimulai pada tanggal 20 September 1953. Kala itu, Aceh sudah diproklamasikan bergabung dalam NII di bawah kepemimpinan Imam Besar NII Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. PRRI. Pernahkah kalian mendengar nama PRRI? Ini merupakan nama singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Kalian baru dengar? Ya, gerakan ini pernah ada dan di buku pelajaran sejarah kalian mungkin menyebut gerakan ini sebagai gerakan pemberontakan. Kenyataannya dilansir dari laman tirto.id, Gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI terdiri atas sejumlah kolonel pembangkang. PRRI ini merupakan gerakan pertentangan antar pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat atau Jakarta yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958. Ini ditandai dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat. Saat itu PRRI meminta otonomi daerah yang seluas-luasnya. Ini karena pemerintah pusat terlalu sentralistik. Meski kabarnya PRRI ini sebenarnya tidak bermaksud untuk membuat negara baru, namun pemerintah terlanjur mengklaim bahwa gerakan ini separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Maka diutuslah sejumlah tentara untuk menumpas gerakan PRRI ini. Sejumlah operasi militer pun digalakkan untuk PRRI, yaitu Operasi Tegas dengan sasaran Riau, Operasi 17 Agustus pimpinan Kolonel Ahmad Yani, Operasi Sabta Marga, serta Operasi. Baik, tadi kita sudah lihat videonya, ya. Ada beberapa pemberontakan, ya berarti ada yang mau ambil alih negara kita, negara Republik Indonesia pada waktu itu, yang baru-baru saja, masih usianya masih muda. Sekarang sudah setelah ini nanti tanggal 17 yang keberapa? 78. Tuh, 78 tahun, ya, masih tua usia nenek saya. Ya. Tapi walaupun masih muda, ya, kalau kita tetap menjaga rasa cinta, insya Allah nggak ada tadi itu, ya, video-video tadi. Nah, kita akan masuk, ya, ke materi, ya, pada bab ini adalah ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, ya, ancaman keutuhan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang tahu nggak apa sih pengertian ancaman itu? Oke, Jaki, silakan. Ancaman adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan individu atau kelompok lainnya. Baik. Ada yang pernah kena ancam nggak di sini? Kena ancam sama temennya, sama maknya, paling sama mak paling sering itu. Oh, sebohong kau kan? Nah, saya juga sering tuh, awas kau ya. Nah, itu Nah, takut nggak? Takut. Ancaman berarti juga intervensi. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan dapat ini, ya nggak? Kalau kamu tidak melakukan ini, akibatnya ini. Sekolah kan juga gitu. Ancaman tidak? Kalau kamu tidak kumpul tugas PPKN, tidak dapat ini. Kalau kamu tidak ngerjakan ulangan atau mengikuti PKL, maka kamu tidak lulus sekolah. Ancaman tidak? Intervensi. Tapi kan ada ancaman yang baik. Kalau yang seperti itu yang baik. Kalau yang tadi itu, yang sudah kita tonton itu ancamannya tidak baik, ya, gas aja terus dia. Sampai sekarang masih ada nggak ancaman tersebut? Masih, ya. Kalau kita lihat yang kemarin yang sering banyak meninggal adalah pihak TNI dan polisi atau Polri itu di Papua, banyak sekali yang meninggal. Ya, tiba-tiba waktu mereka tidur ditembak. Ya, bagaimana orang yang lagi makan? Bagaimana yang orang lagi tidak bersiaga memegang senjata, langsung diserang. Karena tentara kita tidak akan menembak kecuali kita ditembak dulu. Tuh, kasihan mereka itu. Jadi kalau mereka berhadapan-hadapan sama teroris Papua, ya, Papua Merdeka, itu tembak sudah aku duluan, nanti aku tembak kamu. Nggak bisa kita tembak, nggak bisa. Jadi sudah tes dulu tembak ke aku, nanti aku balas kamu. Tuh. Jadi kalau ada Papua tembak, baru kita tembak balas. Tuh, kenapa? Karena nggak boleh kita tembak dulu, karena masuk di dalam kriminal. Dan yang boleh menangkap itu bukan TNI, tapi Polri-nya yang menangkap. Ya, fungsi TNI dan fungsi Polri
itu samar-samar yang hampir sama tapi berbeda. Satunya ketahanan, satunya keamanan, keadilan. Kalau adilan berarti penentu pengadilan adalah peradilan umum. Ya beda ya. Begini, polisi tangkap dulu. Polisi tangkap. Nih, makanya polisi kadang-kadang kesal itu yang nangkap orang curanmor, pencurian motor. Udah capek-capek ngejar dia ke daerah lain, kadang-kadang hukumannya cuma 1 tahun. Capek mereka itu. Karena saya punya teman cerita seperti itu. Kita udah kejar ke pelosok hutan, habis itu dikasih ke pengadilan, ya hukumannya segitu-segitu. Karena perintah undang-undang nggak bisa hukuman seumur hidup. Cuma nyuri motor gitu, bahasanya seperti itu. Oke, bagus ya Jaki ya, terima kasih. Jadi ancaman tadi adalah sesuatu yang bisa membahayakan. Kalau konotasinya negatif. Oke, lanjut. Di dalam pembelajaran ini ada pertanyaan? Ada yang bertanya tentang ancaman? Apa? Oke, silakan Jaki. Apa saja ancaman bagi di negara kita? Ya, ancaman. Baik, kita masuk ke slide langsung karena ada pertanyaan dari Jaki. Oke, ini ancamannya. Tadi pengertian ancaman setiap usaha dan kegiatan, ya, baik dari dalam maupun luar negeri. Berarti ada 2 macam. Berarti ada luar negeri dan dalam negeri. Ya, di sini di dalam tadi sudah kita lihat videonya. Kudeta, pemberontakan. Yang baru-baru tadi yang baru kita bahas tentang Papua Merdeka. Ada sebelumnya gerakan Aceh Merdeka. Nah, itu. Ya, kalau dari luar negeri itu ancamannya yang sifatnya intervensi, penjajahan. Negara kita kenyang nggak dijajah? Kenyang, kenyang sekali kita ya, berabad-abad ya, ratus tahun ya. Ini adalah ancaman dari luar negeri dan dalam negeri. Ya, sifatnya juga ada macam-macam, ada militer dan non militer. Ya, kalau militer, ancaman yang menggunakan kekuatan yang bersenjata. Ini militer. Misalkan kita ingin menduduki timur-timur, nah itu menggunakan militer. Nah itu bisa berarti kita mengambil ataupun melakukan ancaman dari luar untuk pengambilan alien NTT atau Timur Leste, sorry. Kemudian non militer, berarti kalau non militer itu tidak menggunakan senjata. Bisa juga dengan ideologi, budaya. Makanya saya sebutkan bahwa ada budaya-budaya yang memang masuk ke tempat kita itu tidak ya berdasarkan adat istiadat kita. Tari-tarian, K-pop ya. Kemudian jenis kelamin yang baru itu apa namanya? Jenis kelamin netral. Ya, transgender dan lain-lain. Nah, itu budaya-budaya dari luar yang memang ya apalagi ada penyimpangan LGBT yang dianggap sekarang seperti biasa saja. Padahal itu penyimpangan. Indonesia sampai sekarang alhamdulillah selalu menolak orang tersebut. Orang-orang yang melakukan penyimpangan tersebut. Karena orang-orang tersebut adalah salah satu pendukung cepatnya hari kiamat LGBT. Ya. Oke. Nah, kita akan bagi kelompok cepat saja. Kita menggunakan kelompok yang kemarin yang kita sudah menggunakan aplikasi Raku ya, kelompoknya kemarin, jadi langsung putar saja, tidak perlu berlama-lama. Silakan putar saja, saya akan bagikan LKPD-nya biar cepat. Oke. Baik, saya akan bagikan LKPD-nya ya ke kelompok-kelompok yang sudah kita bagi. Baik.
maju ke depan. Iya, nanti dimaju siapa yang satu kelompok maju semua. Ya, kayak presentasi-presentasi sebelumnya. Bukan selfie. Enggak dong. Baik, diskusinya cukup. Untuk diskusi tentang contoh ataupun kasus ancaman keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, kita langsung presentasi saja. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan Jaki. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil Diskusi tugas kita. kami yang berjudul Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM merupakan bekas sebuah gerakan separatisme bersenjata yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Indonesia. Konflik antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini langsung sejak tahun 1976 sampai 2005 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Sekian dari kelompok kami. Ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut ke kelompok ke-5 yang terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan teman-teman kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khalida Hanum, bisa dipanggil 48 miliar kaki kubik gas bumi. Wilayah ini sudah dinyatakan menjadi wilayah Indonesia sejak 1980 berdasarkan Deklarasi Juanda tahun 1957. Malaysia mengklaim daerah Ambalat berdasarkan putusan Mahkamah International Court of Justice (ICJ) yang memetakan Pulau Sepanden yang legitim menjadi milik Malaysia pada 2002. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk presentasi sudah semua kelompok, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Jadi coba kita ambil simpulan dari pembelajaran ini, ya, yang mana itu sangat penting. Mau kemana sih kita? Tujuan kita tercapai apa tidak sih dalam pembelajaran ini? Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran ini? Baik, Zaki dari kelompok 1 tadi ya, silakan. Pentingnya bagi kita untuk tidak mudah termakan hoaks dan senantiasa berpegang teguh terhadap Pancasila. Oke, hoaks ya. Hoaks. Baik, itu adalah simpulan dari teman kita ya, Zaki. Mudah-mudahan kalau misalkan mau ada menyimpulkan lagi, silakan. Dan jadi menurut saya bisa saya ambil alih ya, dari semua kegiatan tadi, simpulannya adalah bahwa pentingnya bagi kita itu betul-betul mengaplikasikan yang namanya nilai-nilai Pancasila. Agar apa? Agar benar-benar Negara Kesatuan Republik Indonesia usianya selama-lamanya. Ya, tidak hanya untuk tahun depan atau tahun selanjutnya. Karena anak cucu kita nanti wajib merasakan kemerdekaan, kebebasan seperti kita, apa yang kita rasakan sekarang. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, ini ada refleksi ya, nanti kita kerjakan. Ini ada 3 soal refleksi ya yang sudah saya buat untuk memahami ataupun mengetahui apakah pembelajaran tadi itu masuk apa tidak semua ya. Kita akan bahas bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Tapi refleksinya kerjakan sekarang ya, hari ini ya. Jadi refleksinya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, di materi selanjutnya. Oke ya. Baik, untuk mengerjakan refleksinya cukup. Jadi untuk pembelajaran hari ini ya, saya cukupkan saja ya. Kita akan bertemu lagi di selanjutnya, membahas masih di materi ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Kita langsung saja tutup dengan berdoa. Silakan Zaki pimpin doa. Teman, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, saya anggap pembelajaran pada hari ini selesai. Kurang lebihnya kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Pamulang 2023. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.